Sungguh kasih-Mu terindah dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami di tempat ini. Kami yang datang dengan kesesakan hati, Tuhan hiburkan. Kami yang lemah akan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan melimpah dalam setiap kami yang percaya kepadamu, berharap kepadamu, mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya berkat Tuhan akan melingkupi kami, menyertai lidah bibir hamba-Mu agar setiap kami yang mendengar boleh melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih kepada WL yang sangat semangat sekali, singer dan para pemain musik yang luar biasa. Terima kasih untuk mengantarkan kita kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Amsal 26 ayat 4 sampai 5. Berbunyi, jadilah bijak. Kalau bisa ditayangkan Amsal 26 ayat 4 sampai 5. Amsal 26 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ayat yang kelima, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bebal berarti sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikirannya, atau dalam kata lain bodoh. Kisah kata bebal ini menggambarkan seorang yang sulit memahami sesuatu, atau lambat dalam memahami dan sering disinonimkan dengan kata seperti tolol, bodoh, atau dungu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ini jujur. Alkitab kita ini enggak menyembunyikan. Kalau iya dibilang iya, kalau bebal dibilang bebal, kalau pinter dibilang pinter. Ya, ada satu bagian di dalam 1 Samuel pasal 2. Nanti Bapak Ibu baca sendiri mulai ayat 2 sampai 35, tapi nanti saya ringkas saja tentang Daud dan Abigail. Pertemuan Daud dan Abigail. Ketika saya ringkas ya, waktu di zaman Daud sedang dikejar-kejar Saul, ada seorang yang sangat kaya, orang yang sangat kaya yang mempunyai 1000 ekor kambing dan 3000 ekor domba. Nah, waktu itu gembala-gembalanya dilindungi oleh orang-orangnya Daud. Mereka menjaga seperti tembok berapi yang melindungi dari para pencor, dari para perampok. Ya. Nah, waktu zaman itu domba-dombanya ketika dipanen, Daud menyuruh orang-orangnya untuk meminta kepada Nabal. Karena sudah memberikan perlindungan, Daud berharap Nabal akan berterima kasih dan memberikan ya sesuatu makanan atau uang atau apalah. Tapi yang terjadi adalah Nabal menolak. Nah, ayat 25-nya. Ini tindakan dari istrinya Nabal, Abigail. Abigail berkata, janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya, demikianlah ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Abigail membuat Daud menjadi orang yang tidak berdosa dengan perkataannya.
Karena satu kebebalan seseorang bisa membuat Daud menjadi orang yang berdosa. Sekarang kalau misalnya kita sedang naik sepeda motor, terus lampunya merah, kita berhenti ya, otomatis merah. Nah, tapi dari sebelah sisi lain lampunya hijau, tapi nggak ada kendaraan yang jalan. Kira-kira kita akan lanjut atau tetap menunggu? Jadi nunggu diem hijau, nunggu hijau, tapi masih merah, masih lama nih kayaknya. Karena kita tahu ya, merahnya masih lama nih. Tapi dari sebelah sana nggak ada mobil, nggak ada motor. Kira-kira kita akan gimana? Tetap menunggu atau jalan terus? Menunggu ya. Nah, kalau menunggu nggak ada ceritanya. Nah ini, ini saya ceritakan misalnya ya kita mengambil keputusan kita akan jalan terus ya. Ini salah, tapi untuk mendukung cerita ini. Nah kita jalan terus, waktu jalan terus ternyata ada polisi, kita disemprit, manggil. Mampir, ditanya, kenapa kamu jalan terus? Lah, lampunya merah tapi dari sana nggak ada mobil, nggak ada motor ya, saya jalan terus. Nah, kamu salah, kamu melanggar, ya kan? Satu, karena kita nggak sabar, kita melanggar, ditilang, oke? Itu adalah ketidaksabaran dan pelanggaran. Nah, bulan berikutnya ketika kita jalan di tempat yang sama, kejadiannya juga sama. Lampunya merah, kendaraannya nggak ada yang dari arah yang berlawanan, tidak ada kendaraan lain. Kita akan melakukan hal yang sama juga ya ceritanya ya. Oke, kita jalan lagi, menerobos lampu merah, kena polisi lagi. Itu namanya satu nggak sabar, yang kedua melanggar, yang ketiga bebal. Karena udah tahu salah tapi tetap dilakukan. Nah, kira-kira bebal tuh kayak gitu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita dihadapkan dengan situasi di mana perkataan orang lain itu memancing emosi, menimbulkan keinginan kita untuk membalas. Ya, seringkali kan, masuk kalau kita diolok-olok, kalau kita dihina, kalau kita disalahkan, tapi kita tidak bersalah, tapi kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak akan membalas. Normalnya orang normal itu pasti akan membalas ya. Tapi kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini memang susah. Teorinya gampang, tapi prakteknya susah ya. Tapi kita mau belajar. Bukan cuma di lingkungan pekerjaan, pelayanan, kadang di media sosial, Facebook, WhatsApp, whatever. Seringkali ada komen-komen yang kalau saya baca itu ada dua pihak yang bertarung. Pihak ini membela si A, pihak ini membela si B, dan lain sebagainya. Tidak bisa mengendalikan diri. Namun dalam firman Tuhan dalam Amsal 26 ayat 4-5 ini mengajarkan satu prinsip yang mendalam. Bahwa menjadi bijaksana bukan hanya tentang berkata-kata, tapi juga mengetahui kapan kita harus diam dan kapan kita harus berbicara. Menurut KBBI lagi, arti kata bijak adalah menggunakan akal budinya, pandai dan mahir. Ya, seseorang yang bijak menggunakan akalnya untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Bertindak dengan tepat guna serta pandai dan hati-hati dalam setiap kesulitan. Karena kesulitan orang itu akan terjadi ketika dia masih hidup. Kalau dia sudah nggak hidup, udah nggak ada kesulitan. Jadi selama kita masih hidup, percaya saya, pasti masih ada kesulitan. Entah itu karena kita sendiri, entah karena orang lain. Orang bijak selalu menggunakan akal budinya, memiliki kemampuan untuk berpikir secara mendalam, menggunakan
pengalaman dan pengetahuannya. Hari ini kita mau belajar jadi orang bijak dan tidak mau jadi orang bebal. Orang bijak, pandai dan mahir, mampu melakukan sesuatu dengan baik dan cekatan. Orang bijak juga arif dan tajam dalam berpikir. Memiliki pemikiran yang cerdas dan dapat menilai sesuatu dengan baik. Orang bijak, hati-hati dan cermat. Hati-hati, teliti dan cermat dalam bertindak, terutama saat menghadapi kesulitan. Karena kalau nggak ada kesulitan, bertindaknya biasa aja, nggak kelihatan bijaksananya. Tapi ketika dalam kesulitan, itulah kelihatan bijaksananya seseorang. Kedewasaan rohani seseorang akan terlihat ketika ada masalah. Di dalam 1 Samuel, lanjutannya tadi ya, 1 Samuel 25 ayat 33. Akibat Abigail yang mencegah Daud untuk berdosa. 1 Samuel pasal 25 ayat 33. Inilah kata Daud kepada Abigail, terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Karena ditolak, Daud dan orang-orangnya tadinya memutuskan untuk menghabisi semua orang laki-laki yang ada di rumah Nabal. Tetapi karena kerendahan hati dan kebijaksanaan dari Abigail, maka hutang darah Daud itu tidak terjadi. Dalam 2 ayat, kita kembali di dalam Amsal 26 ayat 4-5, yang tampaknya berlawanan ini sejatinya mengandung salah satu pesan yang sama, yaitu pentingnya hikmat dalam menggunakan perkataan. Ada saat di mana diam adalah tindakan yang bijak. Dan ada saat di mana kita harus berbicara. Apa itu tindakan bijak dengan diam? Ketika ada serangan yang bersifat pribadi. Ketika kita diserang secara pribadi, kamu bodoh, kamu apa, kamu gini. Ketika serangan itu bersifat pribadi, itulah saatnya kita diam. Kita kembalikan, kita cuma bisa berdoa sama Tuhan ya. Kita cuma bisa berharap sama Tuhan ketika ada serangan yang bersifat pribadi. Kalau kamu mau jadi orang yang bijak, ada saatnya untuk diam. Ada waktu di mana diam adalah bentuk kebijaksanaan dan kedewasaan rohani. Tetapi ada juga saatnya kita untuk tidak diam, yaitu ketika ada yang menyalahgunakan firman Tuhan, ada yang salah dengan firman Tuhan, ada yang tidak benar dengan orang itu yang berhubungan dengan firman Tuhan. Suatu tindakan yang reaktif, emosional, hanya akan menurunkan integritas dan kesaksian iman kita. Jadi kalau kita diserang secara pribadi, ignore it, abaikan saja. Karena kita punya pembela. Tuhan itu enggak diam saja. Mungkin saat itu kita merasa kita ini kalah. Tapi kita punya Tuhan yang membela kita. Ada waktunya kita diam. Ada waktunya kita juga berbicara. Diam bukan berarti lemah. Melainkan itu tanda kita sudah menguasai diri. Dan menyerahkan pembelaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Teorinya ini gampang, orang sabar, ya. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang bisa disebut pahlawan jika dia sudah memenangkan suatu perang atau membela rajanya atau dia diangkat oleh rajanya untuk menjadi pahlawan. Nah, orang yang sabar ini melebihi pahlawan. Secara teori ini sulit. Kesabaran ini enggak mudah. Ini hal yang tidak gampang untuk dipelajari. Hal yang sulit. Siapa di sini yang masih bisa sabar? Kalau dihina, kalau dianiaya, kalau di ilok-ilokno ya bahasa Jawanya, di ilok-ilokno. Masih ada yang bisa sabar? Ya Tuhan. Ya mungkin kalau yang ilokno majikannya ya yang ngelak itu. Tapi kalau yang ilokno selevel atau lebih rendah mungkin langsung muntap ya. Langsung marah. Tapi kita mau belajar hari ini. Kita lebih dari pahlawan. Kita lebih dari pemenang. Kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, kita harus menjaga diri dari perkataan yang tidak membangun. Karena itu adalah salah satu bentuk kedewasaan rohani yang menuntun kita kepada karakter Kristus. Karakter Kristus. Karakter Kristus apa? Sabar, kasih. Salah satunya. Ketika tadi sabar, yang kedua adalah ketika tadi diam ya. Yang kedua adalah ketika kita berbicara. Ketika kebenaran firman Tuhan diselewengkan atau dipelintir, itulah saatnya kita berbicara. Makanya gunanya kita membaca firman Tuhan secara teratur, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, meskipun gak ngerti, tetap baca. Saya juga gitu, baca firman Tuhan gak ngerti, diulangi, dicari. Sekarang kan udah canggih ya, tanya Google, apa sih artinya ini? Aduh, susah. Tapi tetap baca firman Tuhan. Bukan berarti ketika kita membaca firman Tuhan sulit, jadi mandek. Ya, tapi ketika kita membaca firman Tuhan gak ngerti, lanjut. Karena ketika kita membaca dan kita rajin dan kita tekun membaca firman Tuhan dari awal sampai akhir, maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu, tapi dari Kejadian sampai Wahyu, memang kelihatannya memboseni, tetapi pengetahuan, pengertian Tuhan tambah-tambahkan ketika ketika Bapak Ibu Saudara taat membaca firman Tuhan. Ketika ada saatnya nanti berbicara, tiba-tiba kita bisa menyampaikan firman Tuhan sama orang lain. Kalau kita rajin baca firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan melalui sikapnya yang tegas terhadap orang-orang Farisi yang menyelewengkan firman Tuhan. Tuhan tidak berbicara dengan kemarahan, tapi dengan kasih yang memulihkan. Demikian pula setiap perkataan kita hendaknya berakar pada kasih dan kebenaran, bukan keinginan pribadi untuk membenarkan diri. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kolose pasal 4 ayat 6. Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata kita kalau dilandasi dengan kasih, itu gak akan hambar, itu akan membawa dampak yang baik kepada orang lain. Berbicara dengan bijak berarti
memilih dan di waktu yang tepat. Yang kedua, dengan motivasi yang benar. Ini kalau kita mau jadi orang bijak ya. Yang pertama, di waktu yang tepat. Yang kedua, dengan motivasi yang benar. Yang ketiga, dengan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Gampang gak kira-kira? Susah. Jadi bijaksana itu gak gampang. Jadi sabar itu juga susah. Tapi kita mau belajar. Karena belajar itu gak instan. Belajar itu selalu ada waktu, selalu ada masanya. Jadi kalau mau belajar bijak, pilih waktu yang tepat, motivasi yang benar, hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang ketiga, tadi diam terus berbicara. Yang ketiga, menyelaraskan perkataan dengan tuntunan firman Tuhan. Perkataan yang keluar dari mulut kita seharusnya mencerminkan karakter Kristus yang hidup di dalam kita. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, patokan atau patron kita ketika berkata-kata seharusnya adalah Kristus. Kata-kata yang keluar dari mulut kita seharusnya membangun orang lain untuk menjadi serupa dengan Kristus. Setiap kata memiliki kuasa. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, kata-kata ini bisa membangun dan bisa meruntuhkan. Di dalam setiap kata itu ada kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus iblis keluar, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kata yang diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara yang punya anak, jangan mengutuki anaknya. Kamu bodoh, kamu nakal, kamu dan lain sebagainya. Itu kata-kata kutuk yang melekat kepada anak. Jangan sampai itu melekat kepada anak. Itu harus dipatahkan. Karena itu kata-kata kutuk, ya. Kata-kata kita, kata-kata orang Kristen, kata-kata pengikut Tuhan itu berkuasa. Hati-hati. Ya, ketika kita berbicara, kita membangun orang lain berdasarkan Kristus. Makanya ketika kita mau berbicara, kita harus menimbang perkataan kita ini, di dalam setiap perkataan ini, apakah kata-kata ini memuliakan Tuhan? Kalau kata-kata yang kita ucapkan nantinya tidak memuliakan Tuhan, coba direm. Ngempet dulu, jangan diucapkan. Jangan langsung seperti senapan mesin ya. Tapi ketika kita mau ngomong, kita berpikir dulu, apakah kata-kata yang ini, kata-kata ini, firman Tuhan ini bukan berlaku hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi juga buat saya pribadi. Jadi saya juga belajar, tetap belajar. Selama saya masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini, kita semua adalah murid-murid Tuhan yang tetap belajar dan mau diubahkan menjadi lebih baik lagi. Hati yang senantiasa dipenuhi firman Tuhan dapat menuntut lidah kita untuk berbicara dengan benar. Jadi kalau hati kita selalu dipenuhi oleh firman Tuhan, maka apa yang ada di dalam hati kita itu yang akan terucapkan. Kalau kita selalu mendengar firman Tuhan, maka kita ngomongnya tentang firman Tuhan. Kalau kita nontonnya drama Korea, ngomongnya tentang drama Korea. Ya, sebagaimana di dalam Amsal pasal 15 ayat 2 yang mengingatkan kepada kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Amsal 15 ayat 2.
Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan yang baik, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Kita di sini mau belajar untuk menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bebal, yang melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Tetapi kita mau belajar untuk menjadi orang yang bijaksana menurut firman Tuhan. Berjalan seirama dengan tuntunan Tuhan berarti membiarkan setiap perkataan kita diarahkan oleh firman-Nya. Sudahkah kita mengendalikan diri ketika kita menghadapi kata-kata yang menyakitkan, atau justru kita terpancing untuk membalas dengan emosi? Pernahkah kita diam ketika seharusnya kita berbicara tentang kebenaran? Itu refleksi kita hari ini. Ketika kita diam saja, ada yang berkata menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sudah menjadi orang yang bijaksana? Dan apakah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita sudah menjadi alat yang membawa damai kepada saudara kita, menjadi alat yang membawa damai kepada saudari-saudari kita dimanapun kita berada, dan membangun serta mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah perenungan kita pada pagi hari ini, supaya kita menjadi orang yang lebih bijaksana, bukan orang yang bebal. Kita belajar bahwa di dalam setiap kesempatan ada waktunya untuk kita diam, ada waktunya kita untuk berbicara. Ketika serangan ditujukan kepada pribadi kita, cukup diam. Tapi ketika firman Tuhan yang dibelokkan, kita berbicara. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Kalau kita belajar menjadi bijaksana, itu artinya kita belajar menjadi dewasa secara rohani. Artinya kita belajar menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada, apapun kesempatannya, kita mempermuliakan nama Tuhan. Hikmat tidak hanya diukur dari kebenaran isi perkataan, tapi juga dari waktu dan cara kita mengatakannya. Ketika kita menundukkan lidah kita di bawah pimpinan Roh Kudus, setiap kata yang keluar dari mulut kita akan menjadi berkat yang meneguhkan, bukan pedang yang melukai. Hikmat bukan hanya soal berbicara dengan benar, tetapi juga mengetahui kapan kita harus berbicara, kapan harus diam, dan memastikan setiap perkataan kita selaras dengan tuntunan firman Tuhan. Amin. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, terima kasih buat setiap pujian penyembahan. Terima kasih buat persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami menjadi berhikmat, menjadi bijaksana, dan kami tidak pernah mau menjadi bebal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai akan hamba-hamba-Mu. Pakai semua penata layanan yang ada. Pakai hamba-Mu Bapak Ferdi Kusuma Winata. Tuhan, buka dan singkapkan rahasia firman-Mu. Dimanapun hamba-Mu mengajar, memberitakan firman, Engkau memberkatinya. Dan biarlah kebenaran yang disampaikan memerdekakan kami. Bapa, terima kasih. Kami yang hidup pada hari-hari terakhir ini, kami butuh firman Tuhan. Kami harus
bersatu dengan firman Tuhan. Amin. Kami harus menjadi selaras dengan firman Tuhan. Amin. Roh Kudus, tolonglah kami. Tolonglah kami. Yes. Mampukan kami. Yes. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada. Tuhan juga menolong dan memberkati. Amin. Kami yang sudah hadir, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kami boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa, terima kasih buat segala yang terbaik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Amin. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Berkat Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto, beserta wakil, beserta jajaran menteri, DPR, MPR, TNI, Polri. Tuhan, para gubernur, wali kota, bupati, sampai tingkat pemerintahan yang paling bawah, paling rendah, semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan disertai hati yang takut dan hormat akan Tuhan. Hati yang tunduk, hati yang menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih memberkati semua partner-partner pelayanan. Terima kasih buat berkat yang kami terima, yang sebentar dibagikan kepada jemaat. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengadakannya. Tuhan melipat gandakannya. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau adalah pribadi. Engkau Allah yang maha kuasa yang mengasihi kami semuanya. Bapa, terima kasih sekali lagi dengan penuh hormat, dengan penuh ucapan syukur dan kerendahan hati. Kami menyerahkan seluruh penata layanan yang ada. Tuhan Yesus dipermuliakan di atas segala-galanya. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang saya hormati, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra. Dan pertolongan persekutuan dari Allah Roh Kudus. Berkatnya nyata dan berlimpah. Berkatnya mengalir. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Jadilah engkau berkat dimanapun kau berada. Dan percayalah bahwa berkatnya nyata dan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin.